Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian dan sekolah online kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran ya sekolahnya. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi IPA tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya prodi Pendidikan IPA di Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Pertama, kita akan mengenal zat. Zat merupakan sesuatu yang membutuhkan tempat dan memiliki massa. Zat berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat adalah zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat padat memiliki empat sifat. Yang pertama, struktur molekul zat padat teratur dan juga berdekatan. Yang kedua, memiliki ikatan antar molekul yang sangat kuat. Yang ketiga, molekul tidak mudah bergerak bebas dan tidak mudah terpisah. Dan yang keempat, zat padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya yaitu pensil. Pensil saat kita letakkan di dalam gelas, pensil akan tetap memiliki bentuk seperti semula. Pensil tidak akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Yang kedua, zat cair. Zat cair merupakan zat yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya yang berubah-ubah. Zat cair juga memiliki empat sifat. Yang pertama, memiliki struktur molekul yang tidak teratur dan agak berjauhan. Yang kedua, memiliki ikatan antar molekul yang tidak terlalu kuat. Yang ketiga, molekul dapat bergerak bebas tetapi tidak mudah terpisah. Dan yang keempat, zat cair mengikuti bentuk dari wadahnya. Contoh zat cair yang paling sering kita temui yaitu air. Air yang berada di dalam botol akan memiliki bentuk seperti botol. Namun saat air kita tuang ke dalam wadah, maka air tersebut akan berubah bentuk menjadi seperti wadah. Yang terakhir yaitu zat gas. Zat gas merupakan zat yang memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Zat gas juga memiliki empat sifat. Yang pertama, struktur molekul zat gas tidak teratur dan berjauhan. Yang kedua, memiliki ikatan antar molekul yang sangat tidak kuat. Yang ketiga, molekul zat gas bebas bergerak dan mudah terpisah. Dan yang keempat, zat gas mengikuti bentuk wadahnya. Contoh zat gas yang ada di kehidupan sehari-hari dan sering kita temui yaitu oksigen. Oksigen saat kita tiupkan di dalam balon, maka oksigen tersebut akan mengikuti bentuk dari balon yang kita tiup. Selanjutnya yaitu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur berdasarkan sistem periodik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Unsur logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilat, memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi dan juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Contoh dari unsur logam yaitu besi dan juga aluminium. Yang kedua yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam adalah unsur yang memiliki sifat di antara unsur logam dan unsur non-logam. Contoh dari unsur semilogam yaitu silikon dan juga arsen. Yang terakhir yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur yang memiliki sifat kusam, memiliki titik didih dan titik lebur yang rendah, dan juga merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk. Contoh dari unsur non-logam yaitu belerang dan juga iodin. Selanjutnya kita akan mengenal senyawa. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa berdasarkan asal pembentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contoh dari senyawa organik yaitu gula
Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari sumber mineral bumi, contohnya yaitu air dan juga garam. Selanjutnya kita akan mengenal campuran. Campuran adalah zat yang berasal dari gabungan dua jenis zat atau lebih yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terjadi ketika seluruh materi penyusun campuran tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya saat kita mencampurkan gula di dalam segelas air. Saat gula tersebut larut, kita tidak dapat membedakan lagi mana gula dan juga mana air. Nah, selanjutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi ketika seluruh materi penyusun campuran tetap dapat dibedakan. Contohnya yaitu saat kita melarutkan pasir di dalam segelas air. Saat kita amati larutan tersebut, ternyata pasir dan juga air dapat kita bedakan. Setelah kita mengenal campuran, kita akan mengenal pemisahan campuran. Pemisahan campuran sendiri merupakan proses memisahkan dua jenis atau lebih zat yang agar zat-zat tersebut terpisah dan menjadi zat murni. Pemisahan campuran memiliki 5 prinsip. Yang pertama, wujud zat. Yang kedua, ukuran partikel. Yang ketiga, titik didih. Yang keempat, kelarutan. Dan yang kelima, kemagnetan. Dalam pemisahan campuran memiliki 9 metode. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, dekantasi. Yang ketiga, sentrifugasi. Yang keempat, evaporasi. Yang kelima, destilasi. Yang keenam, kromatografi. Yang ketujuh, sublimasi. Yang kedelapan, ekstraksi. Dan yang sembilan, kristalisasi. Contoh pemisahan campuran yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu saat kita membuat teh. Saat kita membuat teh dengan teh bubuk, tentunya kita akan memisahkan antara ampas teh tersebut dengan air tehnya. Cara untuk memisahkan tersebut kita melakukan penyaringan. Nah, penyaringan inilah yang merupakan pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Selanjutnya kita akan mengenal sifat zat. Sifat zat dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu bahan yang dapat diukur dan diamati tanpa merubah zat penyusunnya. Sifat fisika dapat dibagi menjadi 5, yaitu wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, dan juga kemagnetan. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan adanya reaksi kimia yang dapat menimbulkan zat baru yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dari sifat kimia yaitu mudah meledak, mudah terbakar, dan juga membusuk. Dan yang terakhir yaitu perubahan bentuk zat. Perubahan bentuk zat dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran zat yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contoh peristiwa perubahan fisika yaitu membeku, menyublim, mengkristal, dan mencair. Contoh perubahan fisika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita meletakkan air di dalam freezer, setelah beberapa hari air tersebut akan berubah menjadi es batu. Saat es batu kita keluarkan dari freezer dan kita diamkan di udara terbuka, es batu tersebut akan berubah menjadi air kembali. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran zat yang dapat menciptakan zat baru. Perubahan kimia memiliki 3 ciri, yaitu perubahan menghasilkan zat baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir yaitu perubahan kimia terjadi pada
terjadi pada sifat dan struktur zat penyusunnya. Contoh perubahan kimia yaitu saat besi mengalami perkaratan. Besi tersebut tentu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan fisika juga memiliki tiga ciri. Yang pertama, perubahan tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan fisika terjadi hanya pada wujud saja, tetapi sifat dan struktur zat penyusunnya tetap. Dan yang terakhir, zat yang mengalami perubahan fisika akan dapat kembali ke bentuk semula. Sekian penjelasan sedikit materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tetap semangat sekolahnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.